Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasi konsep ketuhanan dalam ilmu kalam. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta alam semesta beserta isinya. Di dalam ilmu aqaid disebutkan yaitu ada 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama wujud, qidam, baqa, muhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah, alim, hayat, sama, basor, kalam. Dan qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakalliman. Di poin yang kedua yaitu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, merupakan sifat-sifat yang secara akal tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tauhid dinyatakan bahwa sifat mustahil Allah itu ada 20. Yang pertama adam, hudus, fana, mumasalatu lil hawadisi, ihtiyaj ila ghairihi, ta'addud, ajzun, karahan, jahlun, mautun, somamun, a'ma, bukmun, kaunuhu ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan, kaunuhu mayitan, kaunuhu asomma, kaunuhu a'ma, dan kaunuhu abkama. Juga di poin ketiga yaitu sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya sesuai dengan kehendaknya. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala berarti sifat kebebasan Allah, yaitu kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan sekalian semesta alam. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala merupakan kebebasan untuk berbuat segala sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, itu hanya sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Cukup sekian dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan aliran kalam tentang sifat-sifat Allah, takwil versus tafwid. Aliran salaf yakni tafwid, kelompok salaf atau yang disebut juga sebagai as-sunnah al-qadimah lebih cenderung menggunakan pendekatan tafwid, yaitu menyerahkan makna sebenarnya dari ayat-ayat mustasyabihat kepada Allah tanpa takwil atau menyerupakan, yakni tasbih. Mereka menetapkan lafaz sebagaimana adanya isbat tanpa menanyakan bagaimana, bila kaifa tanpa menyerupakan tasbih, tanpa menolak tahlil, dan tanpa menakwil. Yang kedua yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, takwil dan tafwid moderat. Kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah yang termasuk dalam As-Sunnah wal Jamaah versi teologis menerima sebagian metode tafwid tetapi juga membuka ruang takwil, yaitu penafsiran makna ayat atau hadis yang tanpa antropomorfis agar sesuai dengan keesaan dan kesucian Allah. Contohnya
Di sini ayat tentang Allah memiliki tangan ditakwil sebagai kekuasaan atau nikmat. Bersemayam di arsy. Nah, bersemayam di arsy itu ditakwil sebagai penguasaan atau kekuasaan atas langit dan bumi. Nah, metode takwil dilakukan bila dikhawatirkan makna lahiriah akan menyeret pada pemahaman tasbih, yakni penyerupaan Allah dengan makhluk. Takwil diperbolehkan jika memang terdapat qarinah, yakni indikasi kuat yang menunjukkan makna majaz, yakni kiasan. Yang ketiga, Mu'tazilah, takwil rasional ekstrim. Kelompok Mu'tazilah secara konsisten menggunakan pendekatan takwil terhadap seluruh sifat-sifat yang dianggap dapat menyebabkan penyerupaan Allah dengan makhluk. Bahkan mereka menolak konsep sifat-sifat Allah yang berdiri sendiri karena dianggap menodai keesaannya. Bagi Mu'tazilah, Allah tidak memiliki sifat-sifat hakiki yang berbeda dari zatnya. Semua sifat seperti ilmu, qudrah, dan hayat, yakni artinya hidup, hanyalah ekspresi dari zatnya, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Yang keempat, Mujassimah dan Musyabbihah, yakni penetapan harfiah atau antropomorfisme. Kelompok ini menetapkan sifat-sifat Allah secara harfiah tanpa takwil atau tafwid, bahkan menyerupakannya dengan makhluk. Mereka berpendapat bahwa Allah benar-benar memiliki tangan, wajah, dan duduk di atas arsy secara fisik. Pandangan ini dikritik keras oleh mayoritas ulama ahlu sunnah karena dinilai menyimpang dari prinsip tanzih, yakni penyucian Allah dari sifat makhluk. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, yaitu Mbak Rifah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang masalah khalq Al-Quran. Al-Quran apakah makhluk atau kalam Allah? Salah satu perdebatan paling penting dan kontroversial dalam sejarah ilmu kalam adalah mengetahui status Al-Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk atau kalam Allah? Di sini pandangan Mu'tazilah kepada Al-Quran. Kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk karena mereka berpegang teguh pada prinsip tauhid dan penolakan terhadap segala sesuatu yang dianggap azali. Menurut mereka, jika Al-Quran dianggap qadim atau tidak bermula, maka akan ada dua hal yang qadim, yaitu Allah dan Al-Quran, yang menurut logika mereka bertentangan dengan konsep tauhid murni. Menurut Mu'tazilah, Al-Quran merupakan ekspresi dari kehendak Allah yang diciptakan dalam waktu tertentu untuk disampaikan kepada manusia. Pandangan ini sempat menjadi doktrin resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 198 sampai 218 Hijriah. Dikenal dengan peristiwa Mihnah atau Inkuisisi, di mana pada masa itu ulama dipaksa mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Yang kedua, pandangan ahlu sunnah atau Asy'ariyah dan salaf kepada Al-Quran. Kelompok ahlu sunnah, baik dari golongan salaf maupun Asy'ariyah, mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang qadim, bukan makhluk. Mereka membedakan antara zat kalam yang bersifat qadim dan lafaz atau tulisan Al-Quran yang memang terikat oleh waktu dan ruang. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu tokoh penting dalam pembelaan keyakinan ini, bahwa beliau rela disiksa dalam peristiwa Mihnah karena menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk.
Di sini pernah Imam Ahmad bin Hambal berkata, barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia termasuk orang kafir. Yang ketiga, pandangan Maturidiyah, yaitu ada di posisi tengah. Maturidiyah mengambil posisi yang hampir sama dengan Asy'ariyah. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim. Namun lafadz yang kita dengar dan baca adalah bentuk ekspresi dari kalam tersebut yang diciptakan untuk makhluk. Kalam di sini ada dua. Yang pertama kalam nafsi atau firman dalam makna batin adalah qadim. Yang kedua kalam lafdi, lafadz-lafadznya terjadi dalam waktu. Selanjutnya perbedaan Asy'ariyah dan Mu'tazilah tentang sifat-sifat